Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hak kekayaan industri, rahasia dagang dengan studi kasus pembocoran rahasia dagang racikan kopi CV Bintang Harapan dengan HIPIN. Di sini kelompok kami beranggota lima orang. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Sandi dengan NIM 230102096. Lalu selanjutnya. Saya Andi Adi Saputra dengan NIM 230102020. Saya Andika Muhammad Ridho dengan NIM 23010-2021. Muhammad El Ghazali Triana dengan NIM 230102083. Saya Novaldi Al-Ghifari dengan NIM 230102102. Baik, di sini ada slide pertama, pengertian rahasia dagang. Pengertian rahasia dagang itu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang itu adalah informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi berupa berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Karakteristik rahasia dagang itu ada 4 poin. Yang pertama itu tidak diketahui oleh masyarakat umum. Lalu yang kedua memiliki nilai ekonomi. Yang ketiga dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Lalu yang terakhir digunakan dalam kegiatan usaha. Nah, di sini ada pun catatannya, belum terdapat definisi rahasia dagang yang berlaku secara universal karena setiap negara memiliki pengaturan hukumnya masing-masing. Di sini juga ada dasar hukum. Dasar hukum rahasia dagang itu, kalau di nasional ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, lalu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Di internasionalnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Agreement Establishing the WTO, Pasal 39, TRIPS Agreement. Tujuan pembentukan undang-undang melindungi hasil inovasi, memberikan kepastian hukum, mendorong kreativitas dan inovasi, meningkatkan daya saing industri nasional maupun internasional. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup rahasia dagang. Di sini ada beberapa ruang lingkup rahasia dagang sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, meliputi yang pertama ada metode produksi, yang kedua ada metode pengolahan, yang ketiga ada metode penjualan, yang keempat ada informasi di bidang teknologi, yang kelima ada informasi di bidang bisnis, lalu yang terakhir ada informasi lain yang memiliki nilai ekonomi. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada resep makanan, lalu ada formula minuman, strategi pemasaran, data pelanggan, algoritma bisnis, dan juga ada proses produksi. Selanjutnya ada syarat perlindungan rahasia dagang. Suatu informasi memperoleh perlindungan hukum apabila memenuhi tiga syarat kumulatif. Yang pertama ada bersifat rahasia, yakni belum diketahui masyarakat umum. Lalu yang kedua ada memiliki nilai ekonomi, memberikan manfaat atau keuntungan dalam kegiatan usaha. Yang ketiga ada dijaga kerahasiaannya. Pemilik melakukan upaya menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Ada tiga catatan di sini. Yang pertama ada ketiga syarat harus dipenuhi secara bersamaan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perlindungan hukum hilang. Lalu yang terakhir ada pendaftaran rahasia dagang tidak bersifat wajib, tetapi sertifikat dapat menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa. Selanjutnya ada hak pemilik rahasia dagang. Di sini ada pemilik rahasia dagang berhak untuk menggunakan menggunakan sendiri rahasia dagangnya. Lalu yang kedua ada memberikan lisensi kepada pihak lain. Yang ketiga ada melarang penggunaan tanpa izin. Yang keempat ada melarang pengungkapan kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Lalu yang terakhir ada menuntut pihak yang melakukan pelanggaran. Di sini ada bentuk pelanggaran. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang mengungkapkan rahasia dagang tanpa izin, mengingkari kewajiban tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan, memperoleh rahasia dagang dengan cara melawan hukum, dan menggunakan rahasia dagang orang lain tanpa hak. Pengecualiannya, menurut pasal 15, bukan merupakan pelanggaran apabila untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, untuk kepentingan kesehatan atau keselamatan masyarakat, reverse engineering yang dilakukan untuk pengembangan produk lebih lanjut.
Sanksi dan penyelesaian sengketa dibagi menjadi tiga, ada pidana, penjara paling lama 2 tahun, denda paling banyak 300 juta rupiah. Perdata, dapat pemilik dapat mengajukan gugatan ganti rugi, penghentian penggunaan rahasia dagang, penggantian kerugian usaha, dan kehilangan penghasilan. Ada aduan, pelanggaran rahasia dagang merupakan delik aduan, sehingga proses hukum dilakukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan. Selanjutnya, Nopaldi. Baik, selanjutnya ada penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui yang pertama ada litigasi dengan gugatan ke pengadilan negeri. Selanjutnya ada non-litigasi, litigasi. Yang pertama arbitrase, yang kedua mediasi, yang ketiga negosiasi, keempat konsilasi. Dengan catatan, sidang sengketa rahasia dagang dapat dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan objek yang disengketakan. Selanjutnya ada studi kasus pembocoran rahasia dagang racikan kopi CV Bintang Harapan versus Haipin, putusan kasasi MA Not 332 K slash pid.sus/2013 dengan kronologi. Yang pertama, Haipin merupakan mantan karyawan CV Bintang Harapan. Yang kedua, setelah keluar, mendirikan CV 3 Berlian. Yang ketiga, menggunakan teknik dan sistem produksi kopi yang diduga berasal dari perusahaan lama. Dan yang terakhir, beberapa karyawan ikut pindah ke perusahaan baru. Proses hukum. Yang pertama, dilaporkan ke Pengadilan Negeri Palu. Yang kedua, jaksa menuntut pidana 1 tahun penjara. Yang ketiga, PN Palu menolak tuntutan. Yang keempat, jaksa mengajukan kasasi. Dan yang terakhir, Mahkamah Agung menyatakan Haipan bersalah dan menjatuhkan pidana 1 tahun penjara. Barang bukti yang pertama, 5 bungkus kopi bubuk merek 3 Berlian. Yang kedua, 1 contok kopi dari CV Bintang Harapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kasus. Kasus ini menunjukkan bahwa racikan kopi merupakan rahasia dagang. Formula kopi memiliki nilai ekonomi, informasi dijaga kerahasiaannya oleh perusahaan, dan mantan karyawan menyalahgunakan informasi yang diperoleh selama bekerja untuk kepentingan usaha baru. Pelajaran yang dapat diambil, perusahaan perlu menerapkan non-disclosure atau agreement dan perjanjian kerahasiaan. Selanjutnya ada pembatasan akses informasi penting, dan terakhir sistem keamanan dokumen perusahaan. Kesimpulannya adalah rahasia dagang merupakan informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Perlindungan diberikan tanpa kewajiban pendaftaran selama memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata serta diselesaikan melalui litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang terakhir, kasus CV Bintang Harapan versus Haipin menunjukkan pentingnya perlindungan rahasia dagang dan penerapan perjanjian kerahasiaannya untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh mantan karyawan. Baik, mungkin cukup sekian yang kelompok kami sampaikan. Di sini juga ada daftar pustaka, ada beberapa referensi yang kelompok kami ambil. Mungkin sampai sini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tidak jelas dalam pemaparan materi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.